Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Hai anak soli dan solihah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar matematika lagi. Walaupun masih pandemi, kita tetap semangat belajar ya. Dan kita berdoa semoga pandemi selesai dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal. Masih ingatkah kalian bentuk bilangan desimal? Perhatikan contoh berikut. Bilangan 1,234 disebut bilangan desimal. Sekarang kita perhatikan nilai tempat bilangan desimal tersebut. 1 disebut bilangan bulat. Berikutnya ada tanda koma. Nah, di belakang tanda koma ada angka 234. Angka ini tidak boleh dibaca 234. Jadi dibacanya tetap 234. Mengapa? Karena 3 angka ini memiliki nilai tempat yaitu 2. Nilai tempatnya adalah persepuluhan. 3. Nilai tempatnya adalah perseratusan. 4. Nilai tempatnya adalah perseribuan. Jadi bilangan desimal ini dibacanya 1,234. Mengerti sampai sini ya? Berikutnya, untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, kita akan menggunakan cara bersusun sesuai dengan nilai tempat bilangan tersebut. Saat melakukan penjumlahan atau pengurangan, tanda komanya harus lurus ya. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 0,4 ditambah 0,94. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, kedua bilangan tersebut kita susun secara ke bawah. Yang pertama adalah 0,4. 0,4 bisa kita tulis menjadi 0,40. Karena angka di belakang koma itu tidak terlalu berpengaruh ya, angka 0 yang paling belakang. Berikutnya disusun lagi bilangan desimal yang kedua adalah 0,94. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, tapi syaratnya tanda komanya harus lurus. Baik, tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 4 hasilnya 4. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Kita tulis 3. Angka puluhannya kita simpan di sebelahnya di bilangan bulat, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 1. Jadi hasil akhir dari 0,4 ditambah 0,94 adalah 1,34. Mengerti sampai sini ya? Contoh berikutnya, 0,83 ditambah 2,70 ditambah 1,2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, kita susun ke bawah. Karena soal ini ada 3 bilangan desimal, maka kita lakukan penjumlahannya secara bertahap. Yang pertama kita jumlahkan adalah 0,83 ditambah 2,70. Hasilnya kita jumlahkan saja. Ingat, tanda komanya tetap harus lurus. Kita jumlahkan 3 ditambah 0 hasilnya 3, 8 ditambah 7 hasilnya 15. Kita tulis 5-nya, angka puluhannya kita letakkan di depannya pada bilangan bulat, maka 1 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 3. Yang ini belum selesai. Berikutnya akan kita jumlahkan lagi atau kita tambahkan dengan bilangan 1,2. Jadi 3,53 kita tambahkan dengan 1,2. 1,2 bisa kita tulis menjadi 1,20. Tinggal kita tambahkan, yaitu 3 ditambah 0 hasilnya 3,
5 ditambah 2 hasilnya 7, dan 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 0,83 ditambah 2,70 ditambah 1,2 hasilnya adalah 4,73. Mengerti ya tentang penjumlahan bentuk desimal? Mudah kan? Anak solih dan solihah, berikutnya kita akan melanjutkan tentang pengurangan bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut. 2,6 dikurang 0,51. Berapa hasilnya? Penyelesaiannya sama dengan penjumlahan. Kita urutkan ke bawah, cuma pada pengurangan tentunya kita kurangkan dong. Kita tinggal urutkan ya, yaitu 2,6 bisa kita tulis menjadi 2,60 dikurang 0,51. Sekarang kita tinggal kurangkan seperti biasa. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya jadi 10. 10 dikurang 1 9. Angka di sebelahnya berubah menjadi 5. 5 dikurang 5 0. Dan bilangan bulat di depannya 2 dikurang 0 hasilnya 2. Jadi 2,6 dikurang 0,51 hasilnya adalah 2,09. Contoh berikutnya adalah 8,97 dikurang 5,48 dikurang 0,3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kurangkan bentuk desimalnya secara bertahap. Yang pertama adalah 8,97 dikurang 5,48. Sama ya, dikurangkan ke bawah dan tanda komanya letakkan secara lurus. Sekarang kita akan mengurangkan, yaitu 7 dikurang 8. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, kita harus meminjam bilangan di sebelahnya, yaitu 17 dikurang 8, hasilnya adalah 9. Yang 9 tadi angkanya berubah menjadi 8, maka 8 dikurang 4 hasilnya 4. Bilangan bulat di depannya 8 dikurang 5 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 3,49. Lalu bilangan desimal 3,49 kita kurangkan dengan 0,3. 0,3 bisa kita tulis menjadi 0,30. Selanjutnya kita kurangkan 9 dikurang 0 hasilnya 9, 4 dikurang 3 hasilnya 1, dan 3 dikurang 0 hasilnya 3. Jadi 8,97 dikurang 5,48 dikurang 0,3 hasilnya adalah 3,19. Mengerti sampai sini ya? Baiklah anak solih dan solihah, agar lebih memahami penjelasan yang sudah disampaikan tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan latihan soalnya di buku tulismu, kerjakan dengan cara bersusun seperti yang sudah dicontohkan tadi, dan tulislah dengan rapi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga mudah dipahami dan menjadikan kita lebih terampil dalam melakukan penghitungan matematika. Semangat selalu! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran menjumlah dan mengurangi bilangan desimal, kita belajar tentang sifat teliti dan tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita menjumlah dan mengurangi bilangan pecahan desimal, kita harus menempatkan angka-angka tersebut pada tempat atau posisinya yang tepat. Kita tidak boleh salah menempatkan karena akan berakibat salah mendapatkan hasil. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus memperlakukan seseorang sesuai dengan posisinya. Cara kita bersikap kepada orang tua dan guru tentu tidak sama dengan cara kita bersikap kepada teman. Cara bersikap kepada orang yang lebih tua tentu akan berbeda dengan bersikap kepada orang yang lebih muda. Masing-masing orang kita perlakukan sesuai posisinya. Masing-masing orang kita tempatkan sesuai dengan kedudukannya.